Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2619. Si kembar menatap bola kendali, yang juga bola suster, menanti jawaban. Apa? Jangan tanya aku tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, kau tahu sistem tidak akan membiarkanku bicara. Jika kau ingin tahu apa yang akan diberikan alam dimensi kepadamu, pilih saja opsi ini. Sejujurnya, bahkan aku tidak yakin yang mana yang akan kupilih. 1 juta poin takdir, itu pasti sesuatu yang bagus, setidaknya sebagus domain ketidakseimbangan. Ryan mendesah. Sulit untuk memutuskan salah satu dari mereka. Lagi pula, tidak ada jaminan kita akan mendapatkan poin peningkatan tambahan. Meski begitu, jika kita perlu meningkatkan alam dimensi di masa mendatang, kita harus menunggu 1 juta poin takdir. Rowan setuju. Ada satu hal yang pasti tentang peningkatan alam dimensi. Ukuran alam dimensi akan meningkat. Namun, bukan berarti kita kekurangan ruang saat ini. Mungkin kita akan mendapatkan jenis energi esensi baru yang lebih baik daripada esensi matahari yang dimiliki alam saat ini. Ryan dapat melihatnya. Awalnya kita memiliki esensi dunia, lalu kita mendapatkan esensi matahari. Mungkinkah kita akhirnya akan mendapatkan esensi semesta? Si kembar memperoleh esensi semesta sebelumnya, sejak mereka pertama kali menolak pengekangan semesta. Pada akhirnya, mereka menggunakan sedikit esensi semesta itu untuk meningkatkan inti kultivasi mereka. Ryan selalu menjadi orang yang menggunakan energi esensi. Ia menempa senjata mereka menggunakan jenis energi ini, dan hasilnya sungguh luar biasa. Senjata Ryan selalu jauh lebih kuat daripada senjata lain pada level yang sama dengan selisih yang sangat besar. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah menggunakan esensi matahari selama pembuatan baju sirah kami? Ryan menggelengkan kepalanya. Pelindung itu sebagian besar terbuat dari rune yang dilapisi oleh jenis logam khusus. Setelah menambahkan fungsi yang saya jelaskan sebelumnya, tidak ada ruang untuk hal lain. Bukannya saya tidak memikirkannya, tetapi hasilnya kemungkinan besar adalah hancurnya rune. Selain itu, penelitian yang perlu saya lakukan terkait penambahan solar essence akan memakan waktu beberapa tahun lagi, dan saya bahkan tidak tahu apakah saya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Rowan mengangguk. Lalu bagaimana dengan esensi semesta? Aku masih ingat, energi itu jauh lebih baik daripada esensi matahari yang digunakan dalam senjata kita. Sangat mudah dikendalikan, bahkan lebih mudah dibentuk dan diterapkan hingga ke titik yang telah kita gunakan di inti kita. Hingga hari ini, aku belum pernah mendengar tentang teknik apapun yang memungkinkan peningkatan lebih lanjut pada inti kultivasi. Itu menunjukkan betapa luar biasanya energi itu. Ryan merenungkannya sebentar. Ia juga pernah menerima sedikit energi ini di masa lalu, jadi ia ingat betapa bagusnya energi itu. Setelah mempertimbangkan sifat-sifatnya, ia harus mengakui bahwa ada kemungkinan. Yah, aku tidak begitu yakin, tetapi aku bisa melihat kemungkinannya. Tetapi sekali lagi, siapa yang mengatakan bahwa peningkatan alam dimensi akan memiliki energi seperti ini? Ini hanya spekulasi. Rowan menatap Suster Orb. Apakah ada jenis energi esensi lain sebelum esensi semesta? Ada, jawab Suster Orb. Yin-Yan Essence akan menjadi level berikutnya. Bagaimanapun, ini adalah blok bangunan semesta. Terakhir, Anda memiliki energi esensi semesta. Jadi, jika ada peningkatan energi esensi yang diciptakan oleh alam dimensi, saya yakin esensi Yin yang akan menjadi langkah berikutnya. Namun, ini sudah beberapa kali lebih baik daripada esensi matahari, jadi saya pikir itu sepadan. Ryan mendesah menanggapi, jika saja aku punya sedikit saja untuk membuat perbandingan. Pin. Kues sampingan baru tersedia. Ryan dan Rowan terkejut dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Oh, benar, Gemsol tidak lagi membatasi sistem, jadi jelas ia dapat mengeluarkan misi sampingan lagi. Si kembar segera melihat ke dalam kontrol orb, karena sudah menduga bahwa benda itu terkait dengan Yin Yang Essence yang sedang mereka bicarakan. Bagaimanapun, sistem selalu menggunakan pengalaman mereka untuk menciptakan opsi sistem. Esensi Yin yang sama sulitnya ditemukan seperti esensi alam semesta. Namun, esensi semacam ini ada di mana-mana. Kues sampingan baru, dalam setahun, pahami subhukum pertama dari elemen cahaya dan gelap. Hadiah misi, penambahan esensi Yin yang ke peningkatan alam dimensi permata jiwa berikutnya.
Aturan tambahan, waktu di formasi percepatan waktu juga akan dihitung sebagai waktu normal. Apa? Si kembar merasa seolah-olah sistem itu mempermainkan mereka. Sistem sialan ini pasti rusak. Bagaimana mungkin sistem itu bisa membuat kita memahami subhukum pertama cahaya dan kegelapan hanya dalam waktu setahun? Bahkan dengan pil hukum, kita masih butuh lebih dari 100 tahun untuk melakukannya. Jika hanya menghitung 1 tahun di dunia luar, si kembar memang dapat menggunakan formasi tersebut untuk mempercepat waktu di dalam alam dimensi permata jiwa hingga lebih dari 100 kali lipat. Itu akan sangat mahal, menghabiskan banyak inti energi asal surgawi, tetapi itu mungkin. Namun, sistem memastikan untuk mengesampingkan opsi tersebut. Abaikan saja, Rowan segera menyingkirkan ide itu. Itu tidak mungkin dilakukan. Ryan mengangguk dan memutuskan untuk mengabaikannya juga. Namun, pada saat itulah lencana komunikasinya menerima pesan. Ini masih lencana komunikasi yang diterima Ryan selama perang, yang sama yang digunakan Flinyu dan Gragatu untuk menghubungi mereka. Kau memintaku untuk memberitahumu kapan alam tersembunyi itu ditemukan sehingga kau bisa menunggu kapan. Nah, setelah berita tentang kunjungan ahli alam semesta lainnya, semua semi surgawi bergandengan tangan dan menggunakan aura yang kami kumpulkan dari alam dimensimu untuk menemukan alam tersembunyi itu. Kau punya waktu 3 bulan untuk menemui kami di kehampaan yang luas, dan demi keselamatanmu, sebaiknya kau membawa kafan bersamamu. Koordinat terlampir pada pesan itu. Bab 2620. Ryan mengambil indera surgawinya dari lencana komunikasi setelah mendengar pesan itu dan tersenyum. Baiklah, sekarang setelah kita memutuskan untuk mengabaikan misi ini, haruskah kita berangkat ke Hustis? Suster Orb dan Rowan menatapnya dengan curiga. Sistem baru saja mengeluarkan misi yang mustahil, dan sedetik kemudian, kamu menerima pesan. Katakan saja, apa isinya? Namun, Ryan menatap langit sebagai tanggapan. Hari ini adalah hari yang sangat cerah. Aku akan kembali ke kamarku untuk mempersiapkan keberangkatan kita. Asteris ledakan. Asteris. Rowan langsung menendangnya, membuat Ryan menendang beberapa kali sebelum menstabilkan dirinya. Apa yang kau lakukan? Itu pertanyaanku. Jawab Rowan. Katakan saja apa pesannya. Itu adalah skill Destiny Attraction dari sistem itu lagi, bukan? Ryan tersenyum pahit dan mengangguk pada akhirnya. Sepertinya alam tersembunyi telah ditemukan. Gragatu berkata kita perlu bertemu dengan para semi celestial dan para ahli lainnya yang akan menjelajahi alam itu dalam 3 bulan. Dia juga berkata sebaiknya kita membawa kafan demi keselamatan kita sendiri. Sejujurnya, Ryan dan Rowan lah yang meminta Gragatu untuk memperingatkan mereka. Meski begitu, mereka tidak perlu merasa bersalah karena Hidden Realm itu sangat menarik bagi kelompok mereka. Yang paling mengganggu Ryan dan Rowan adalah kenyataan bahwa hal itu muncul bersamaan dengan side quest system. Sistem tidak pernah memberikan apapun semudah itu, jadi segalanya pasti menjadi rumit begitu mereka tiba di tempat itu. Jangan lupa bahwa kehidupan Rowan sebelumnya juga tampaknya terkait dengan hal itu. Tidak diragukan lagi bahwa ini terkait dengan skill daya tarik takdir. Jika ada, sekarang setelah permata jiwa hilang, Anda harus mengharapkan skill sistem ini menyebabkan lebih banyak kejadian di sekitar Anda daripada sebelumnya. Tidak ada penalti, Ryan berkomentar cepat. Kita bisa mengabaikan misi sampingan ini dan pergi ke Hustis saja. Bukankah itu jauh lebih baik? Nanti, setelah semi celestial menyelesaikan penjelajahan mereka, kita bisa mengunjunginya. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Rencana berubah. Kita akan pergi ke alam tersembunyi. Kenapa? Ryan merasa ingin menangis. Karena kita bisa memahami subhukum pertama dalam waktu setahun. Jawab Rowan dengan jelas. Itu berarti kita bisa menembus tahap tengah alam ruang waktu dalam waktu setahun juga. Belum lagi, hadiah dari sistem itu akan menjawab keraguan kita sebelumnya. Kita akan memperoleh energi esensi yin yang dengan peningkatan alam dimensi permata jiwa. Tapi Anda tahu sistem tidak pernah memberikan sesuatu semudah itu. Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Namun, pikiran Rowan sudah bulat. Cukup mengeluh. Kita akan kembali ke wilayah pusat alam dewa dan menunggu kedatangan tuanku. Ryan mendesah dan menyerah. Yah, kalau kita tidak melakukannya sambil menjelajahi alam semesta yang dipenuhi oleh para semi celestial di mana-mana, maka tidak ada yang akan membunuh kita di alam semesta ini. Setelah memutuskan demikian, Suster Orb menanyakan hal lain. Mengapa dia mengatakan, demi keselamatanmu,
dalam pesan itu. Rasanya itu tidak terkait dengan bahaya alam tersembunyi itu sendiri. Apalagi, Ryan hanya bisa memikirkan satu hal. Sistem komunikasi telah tersebar di mana-mana, dan akulah satu-satunya yang tidak dapat dikendalikan oleh Sekte Rambram dan Ras Naga. Mereka pasti menduga akulah yang menyebarkannya. Pasti ada perasaan marah orang-orang terhadap hal itu, meskipun itu demi kebaikan semesta. Bagaimanapun juga, para kultivator itu egois. Begitu ya, Suster Orb harus mengakui bahwa itu masuk akal. Nah, bagaimana tepatnya kamu berharap untuk berhubungan dengan Kafan? Dia berada di sisi lain alam semesta. Apakah dia tahu bahwa alam tersembunyi ini ditemukan? Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu khawatir tentang itu. Dia pasti akan datang ke sisi alam semesta ini. Apakah kau lupa? Dialah yang merancang metode untuk menemukan alam tersembunyi. Aku yakin sebagian dari kesepakatannya dengan Gragatu akan diberitahukan setelah lokasi alam tersembunyi dipastikan. Ryan merenung sejenak. Baiklah, tapi, bagaimana kita akan menemuinya? Haruskah kita pergi ke koordinat yang ditandai dalam pesan dan menunggu di sana? Menurutku, itu tampak cukup berisiko, karena kita pasti bisa mengharapkan kehadiran iblis, malaikat, dan bahkan Fruve. Gragatu sudah menjelaskannya saat itu. Dia tidak akan menjaga kita selama penjelajahan alam tersembunyi. Kita bahkan tidak layak disebut semut di hadapan para ahli itu. Yang itu mudah saja, jawab Rowan. Kita akan naik wahana bersama semi-celestial lainnya. Baru kemudian Ryan ingat. Oh, benar. Sudah waktunya bagi Huban Senior untuk keluar dan menunjukkan dirinya dan ras esensinya kepada dunia. Dulu ketika si kembar pertama kali mengunjungi ras esensi, Huban memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap bersembunyi sampai perang berakhir. Hanya setelah itu ras esensinya akan menunjukkan kepada alam dewa bahwa mereka masih ada. Nah, perang sudah berakhir, jadi dia mungkin sudah keluar. Jika tidak, dia pasti akan keluar setelah si kembar memberitahunya tentang alam tersembunyi. Dia mungkin sudah mengetahuinya juga. Selain itu, Huban dan Kafan tampaknya memiliki hubungan yang baik. Tidak hanya itu, Huban juga menyadari bahwa si kembar adalah bagian dari rencana untuk memperbaiki Yayasan Universe. Mereka yakin Huban setidaknya akan memberikan perlindungan. Memikirkan hal itu, Ryan memutuskan untuk memeriksa berita di sistem komunikasi lagi. Baru-baru ini, media berita dibanjiri oleh kejadian-kejadian setelah perang berakhir. Tidak hanya itu, pesan tentang kedatangan para ahli dari alam semesta lain juga dapat ditemukan di mana-mana. Jika dibandingkan dengan kedua informasi ini, kemunculan ras esensi tampaknya tidak begitu penting, jadi berita tentangnya mungkin agak tersembunyi. Oh, ini dia, benar saja, Ryan menemukannya. Ras esens sudah keluar, dengan 3 ahli alam keilahian puncak dari ras mereka sebagai pemimpin. Yah, itu masuk akal karena hampir tidak ada yang tahu tentang semi-celestial. Aku merasa sangat sedih untuk mereka. Mereka keluar, tetapi sekarang hampir tidak ada yang peduli. Rowan tidak melihatnya seperti itu. Jika aku jadi mereka, aku akan senang. Setidaknya tidak ada yang akan berpikir untuk menekan ras esensi dengan begitu banyak masalah yang terjadi di tempat lain. Itulah lingkungan yang sempurna untuk membangun kembali diri mereka di alam dewa. Ryan mengangguk. Yah, setidaknya itu menunjukkan kemana mereka pindah. Mari kita kunjungi mereka. Bab 2621. Sementara itu, di belahan alam semesta lainnya. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Seorang roh kematian di puncak alam dewa bertanya kepada pria di depannya. Pria itu mengangguk, melihat ke arah sisi lain alam semesta. Sudah lama sekali aku harus mengunjungi beberapa kenalan lama. Lagi pula, jika semuanya berjalan sesuai rencana, pria itu tidak berkata apa-apa setelah itu. Dia jelas Kafan, guru Rowan. Seperti dugaan Rowan, bagian dari kesepakatan dengan Gragatu adalah memberitahunya jika semi-celestial benar-benar menemukan alam tersembunyi. Untuk memastikan hal itu benar, Kafan juga mengatakan dia memiliki informasi lebih lanjut mengenai tempat itu, tetapi dia hanya akan membagikannya setelah mereka bertemu di alam tersembunyi. Karena rencana Kafan untuk menemukan alam tersembunyi berhasil, Gragatu dan yang lainnya menganggap perlu menggunakan kekuatan semi-surgawi mereka untuk memberitahunya tentang sisi lain alam semesta. Di atas segalanya, bayangan para ahli lain dari luar semestalah yang membuat mereka menyimpulkan bahwa lebih baik Kafan yang datang. Roh kematian mendesah, tahu Kafan tidak dapat dihentikan.
Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya semi-celestial dari ras mereka. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu, Tuan. Kafan mengangguk dan segera mengumpulkan energi kematian. Setelah itu, pintu kematian terbuka, menghubungkannya ke pemisahan antara dua bagian alam semesta. Dia melompat ke dalam, dan sebelum menghilang, dia berbicara. Jangan lupa aku akan membutuhkan bantuanmu untuk kembali. Aku akan menggunakan kekuatan semi-celestialku untuk berkomunikasi denganmu. Jangan lupa lokasinya. Ya, roh kematian segera menerima tugas itu. Beberapa saat kemudian, Kafan muncul di depan ruang kacau yang memisahkannya dari sisi lain. Seluruh area dipenuhi dengan hukum spasial, retakan spasial, badai spasial, dan bahkan waktu tampaknya terpengaruh oleh kegilaan itu. Namun, Kafan tampaknya tidak peduli sama sekali. Seketika, hukum kegelapan mulai berubah saat Kafan menggunakannya untuk menyatu dengan kekuatan luar angkasa miliknya. Ia dengan paksa menciptakan terowongan di dalam kekacauan itu, membuka jalan menuju sisi lain alam semesta. Elemen kegelapan miliknya yang berubah tampak seperti dinding, melindungi terowongan luar angkasa dari segalanya. Tindakan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh seorang semi-celestial, dan hanya berhasil di sisi semesta ini. Jika seorang semi-celestial mencoba membuka jalan ke sisi ini, itu tidak akan berhasil. Alasannya sederhana, sisi ini tidak memiliki energi surgawi. Energi surgawi, di sisi lain, akan membuat mustahil untuk mengatasi kekacauan spasial. Kafan mengangguk puas. Ile bisa merasakan sejumlah besar energi surgawi mengalir melalui lorong itu, menunjukkan bahwa lorong itu terhubung ke sisi lain. Ia segera masuk, melintasi seluruh jarak hanya dalam beberapa detik. Ketika ia akhirnya muncul di sisi lain, kekuatan hukumnya yang berubah akhirnya habis, dan terowongan spasial yang ia buka runtuh. Semoga saja itu sepadan. Kafan bergumam, memikirkan metode yang ingin ia gunakan untuk kembali. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan tidak dapat menahan rasa sedikit gembira. Tubuhnya bertindak seperti lubang hitam. Energi surgawi mengalir masuk dengan kecepatan tinggi, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang semi-celestial. Bahkan Celis akan merasa agak iri dengan kecepatan penyerapan Kafan. Sudah lama sekali, aku perlu membiasakan diri dengan energi surgawi lagi, komentar Kafan saat energi surgawi terus mengalir di dalam tubuhnya. Mari kita lihat, ia memejamkan mata, mencoba merasakan sesuatu. Seketika, ia tersenyum dan melihat kedua arah yang berbeda. Pada saat yang sama, di alam dewa, dua pria parubaya hendak memasuki formasi teleportasi jarak jauh. Namun, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti saat matanya melihat ke dinding. Namun, bukan dinding itu yang dipedulikan pria itu. Sebaliknya, kehadiranlah yang dirasakannya. Kedua pria parubaya itu adalah Ryan dan Rowan. Rowan tahu bahwa Kafan akhirnya akan datang ke sisi alam semesta ini. Namun, dia masih dalam perjalanan untuk bertemu dengan Huban. Bagaimanapun, idenya adalah untuk meminta bantuan Huban untuk membawa mereka ke alam tersembunyi untuk bertemu Kafan. Rowan tidak menyangka Kafan akan datang secepat itu. Ryan memperhatikan perubahan Rowan dan bertanya, "Ada apa?" "Itu Kafan," Rowan tidak menyembunyikannya. "Dia sudah ada di sisi ini." Secepat itu, Ryan terkejut. "Kalau begitu, haruskah kita tetap menemui Huban? Atau lebih baik menunggu Kafan?" Rowan menggelengkan kepalanya. "Tidak, mari kita temui Huban." Guru menyebutkan sebelumnya bahwa begitu dia menggunakan kekuatannya untuk memasuki sisi alam semesta ini, para semi-celestial lainnya akan merasakan kehadirannya. Bagaimanapun, dia harus mengubah hukum untuk mencapainya. Dia mungkin akan sibuk untuk sementara waktu, jadi mari kita temui dia bersama Huban nanti. Ryan mengangguk. "Karena kau bilang begitu. Selain para semi-celestial, Rowan bukan satu-satunya yang menyadari kedatangan Kafan. Roh kematian lainnya, yang sama yang mengambil Soul Gem, juga melihat ke arah yang sama seperti yang dilakukan Rowan beberapa saat yang lalu. Sepertinya Kafan tua memutuskan untuk berkunjung, kata Rugo, satu-satunya roh kematian yang masih ada di sisi kultivasi alam semesta. Nah, sekarang ada dua setelah Kafan tiba. Soul Gem, yang sedang sibuk mengerjakan beberapa rune, tampaknya tidak keberatan. Alam tersembunyi telah ditemukan, bagaimanapun juga. Seperti sumber asal keos dan fragmen yayasan alam semesta, ini adalah salah satu kesempatan mereka untuk menemukan cara melampaui alam keilahian. Rugo mengangguk.
Dia berada di puncak alam dewa, tetapi dia belum mencapai tingkat semi-surgawi. Apa yang akan kamu lakukan, Gem? Haruskah kita pergi ke alam tersembunyi juga? Tidak, Sol Gem segera menyingkirkan ide itu. Biarkan yang lain yang melakukan eksplorasi. Mungkin mereka benar-benar dapat menemukan cara untuk menerobos ke alam surgawi. Sedangkan aku harus bersiap jika keadaan memburuk. Dia lalu melirik Rugo. Namun, ini mungkin kesempatan bagus untukmu. Aku sudah punya semua yang aku butuhkan untuk sementara waktu. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Rugo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku tidak begitu tertarik untuk menerobos. Teruskan saja apa yang kau lakukan sementara aku terus mengawasi. Sol Gem tersenyum, tidak terkejut dengan keputusannya. Baiklah. Bab 2622. Kafan kemudian mengalihkan perhatiannya dari tempat Roan dan Rugo berada. Roan tidak salah. Begitu Kafan tiba, para semi-celestial lainnya menyadari adanya perubahan hukum. Kafan sudah bisa merasakan beberapa dari mereka membuka gerbang spasial untuk datang ke tempat dia berada. Beberapa menit kemudian, gerbang spasial pertama muncul, dan Himmel keluar. Dia adalah Regal Phoenix, satu-satunya semi-celestial dari Demon Beast. Sekarang, ada wajah yang sudah lama tidak kulihat. Gragatu mengatakan kepadaku bahwa kau akhirnya akan menunjukkan dirimu setelah kita menemukan Hidden Realm. Sepertinya dia benar. Hahaha. Kafan tertawa, menganggapnya lucu juga. Tidak mungkin aku bisa berbuat lebih banyak, kan? Tapi sekali lagi, jika kau benar-benar ingin berbicara denganku, kau hanya perlu memanipulasi hukum. Mengapa aku harus melupakan hukum-hukumku hanya untuk mendengarkanmu? Tanya Himmel. Ngomong-ngomong, tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Apa yang harus kukatakan? Kafan bingung. Lama tak berjumpa. Himmel merasa tak berdaya. Aku tidak butuh itu. Aku berbicara tentang hukum yang harus kita ubah untuk menghubungimu dan menemukan alam tersembunyi. Bagaimana kalau kita memberi kompensasi atas usaha kita? Kafan mengangkat bahunya. Aku tidak membawa apapun. Pertama-tama, kau tahu betul bahwa pihak lain tidak memiliki sedikit pun energi surgawi selama bertahun-tahun. Menurutmu, apakah ada sesuatu yang menarik bagi seorang semi-celestial di pihak ini? Yah, itu benar, Himmel merasa sedikit kecewa. Sesaat kemudian, gerbang spasial lain muncul, tempat Gragato keluar. Himmel sudah ada di sini. Terserah. Aku hanya perlu memperingatkanmu, Kafan. Kau sudah mendengar tentang alam semesta lain, kan? Kafan mengangguk. Ya, ketika kalian memanipulasi hukum untuk menghubungiku di sisi lain, sebagian pesannya adalah tentang peringatan Turen dan fakta bahwa Hyeomu tampaknya juga mempercayainya. Apakah itu lelucon? Atau bisakah kita benar-benar mengharapkan mereka datang? Itu belum 100% terkonfirmasi. Gragato tidak berbohong. Namun, peluangnya sangat tinggi karena bahkan senior Hyeomu mengetahuinya. Itulah sebabnya kami mempercepat proses untuk menemukan alam tersembunyi. Kami membutuhkan hukum kekacauan di dalam untuk melihat apakah kami dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam surgawi. Tetap saja, itu jauh lebih cepat dari yang kuharapkan. Lagi pula, ada setengah dari seluruh semesta di sisi ini. Kafan tiba lebih awal justru karena itu. Bahkan dia mengira butuh beberapa tahun setelah memperoleh aura dari alam dimensi si kembar. Tiba-tiba, gerbang ruang lainnya muncul. Namun, kali ini, bukan seseorang dari alam dewa yang keluar. Melainkan, itu adalah Dalkiel, malaikat tertinggi dari surga. Namun, malaikat itu hampir tidak punya waktu untuk melihat Kafan ketika gerbang ruang lainnya muncul. Dari dalam, keluarlah iblis. Turen pasti mengenalinya. Itu adalah Sansara. Kafan merasa aneh. Dunia bawah dan alam malaikat jauh lebih jauh dari titik masuknya daripada alam dewa. Keduanya seharusnya tidak tiba secepat ini jika mereka tidak berada di alam dewa sejak awal. Namun, dia adalah rubah tua seperti semua orang di sana, jadi dia cepat mengerti. Biar ku tebak, kau mendapat bantuan. Gragato tidak menyangkalnya. Tepat sekali. Satu-satunya cara agar kita bisa memiliki cukup kekuatan untuk memindai seluruh sisi alam semesta ini adalah dengan bekerja sama dengan para iblis dan malaikat. Yah, kecuali kita mengorbankan sebagian besar pemahaman kita untuk melakukannya sendiri. Namun, jika kita melakukannya, bahkan jika kita mempercepat waktu untuk memulihkan hukum kita lebih cepat, itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun.
Para pengunjung akan tiba jauh sebelum itu. Kafan mengangguk dan menatap Sansara. Hai, nak, kamu anak baru. Mulut Sansara berkedut. Dia jelas-jelas sudah hidup jutaan tahun. Namun, di hadapan Kafan, dia mungkin juga disebut anak kecil. Dia bahkan belum lahir saat Kafan sudah menjadi semi-celestial. Mau mencoba anak ini. Namun, Kafan menggelengkan kepalanya. Tulang-tulangku yang sudah tua tidak sanggup menahannya. Aku akan kalah dalam hitungan detik, jadi jangan lakukan itu. Tidak ada seorang pun di sana yang mempercayai kata-kata Kafan. Kalau boleh jujur, Kafan mungkin termasuk dalam 3 besar semi-celestial terkuat di alam semesta. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang mampu memverifikasi kekuatannya sejak alam semesta terbagi. Jadi, bagaimana dunia bawahku sejak Extinction Sphere? Kafan mengganti topik pembicaraan. Bagaimanapun, dia adalah roh kematian. Hanya saja, Kafan tampaknya tidak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Itu bukan milikmu, jawab Sansara. Juga, aku membawa pesan dari Black Locust. Dia bertanya apakah kau bersedia kembali ke dunia bawah setelah semua ini berakhir. Kafan segera menggelengkan kepalanya. Tempatku sudah tidak ada lagi di sana. Namun, jangan khawatir. Aku tidak berniat bersekutu dengan pihak manapun. Apapun yang dilakukan alam dewa, surga, atau dunia bawah milikmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku netral, sama seperti dulu. Aku ingin tahu apakah itu benar-benar terjadi. Suara lain tiba-tiba muncul saat gerbang spasial muncul di dekatnya. Kali ini, itu bukan siapapun dari 3 alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu adalah anggota organisasi Fruve. Kafan mengenalinya. Brachius, kau masih hidup. Dan disinilah aku, berharap kau telah meninggal selama peristiwa Extinction Sphere. Kau tahu bahwa intervensi organisasi Wafrol lah yang menyebabkan perpecahan alam semesta, kan? Oh, tidak. Kau mengubah namamu menjadi Fruves, kan? Ngomong-ngomong, tidakkah kau merasa malu menunjukkan wajahmu di hadapanku? Malu. Brachius mendengus. Orang-orang idiot itu mencoba mengubah siklus kehidupan alami. Seseorang harus melawan mereka. Kafan menyipitkan matanya. Siklus alami kehidupan, ya. Maaf mengatakan ini, tapi, aku masih tidak percaya omong kosongmu ini. Apakah benar-benar karena itu? Bagaimana kalau kau terbuka dan memberitahu kami alasan sebenarnya? Jika kau tidak percaya padaku, itu masalahmu. Brachius segera menyangkalnya. Melihat hal itu tidak akan ada habisnya, Gragatu turun tangan. Cukup dengan ini. Alasan kita bergabung adalah untuk menjelajahi alam tersembunyi. Jangan memulai pertarungan yang tidak berarti di sini, terutama mengingat apa yang akan terjadi pada kita. Sekarang, Gragatu membuka gerbang spasial. Ikutlah denganku. Aku mulai bosan dengan tempat ini. Akan lebih baik jika kita berdiskusi sambil minum teh. Kafan hanya mengangguk, begitu pula yang lainnya. Begitu saja, mereka semua pergi. Bab 2623. Beberapa hari kemudian, si kembar tiba di sebuah benua bernama Solihun. Itu adalah salah satu benua di pusat alam dewa. Setelah ras esensi keluar, para semi-surgawi dari alam dewa jelas datang untuk memeriksa Huban. Pembicaraan berlangsung sengit, dan kesepakatan pun tercapai. Alam dewa telah berkorban banyak untuk menyingkirkan iblis, jadi mereka tidak akan begitu saja menyerahkan wilayah timur laut kepada ras esensi seperti itu. Namun, Huban dengan tegas mengatakan bahwa iblis hanya menguasai wilayah timur laut karena wilayah lain tidak ingin membantu ras esensi mempertahankannya. Tidak ada yang menyangkalnya karena memang itu kenyataannya. Kemampuan ras esens terlalu kuat. Setiap anggota ras mereka memiliki bakat yang setara dengan para jenius terbaik di semesta. Jelas mereka ingin menekan mereka. Invasi iblis benar-benar sempurna. Mereka hanya tidak mengira iblis akan berhasil menguasai seluruh timur laut pada akhirnya. Pada akhirnya, Huban mundur selangkah, mengatakan bahwa ras esensinya, yang sudah sangat langka, kini menjadi lebih langka lagi. Jika Anda menghitung semua anggotanya, Anda tidak akan mendapatkan lebih dari 20.000. Bahkan binatang iblis surgawi jumlahnya tidak terlalu sedikit. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu mengurus seluruh sisi timur laut. Telah diputuskan bahwa ras esensi, yang memiliki 3 ahli alam dewa puncak dan seorang semi-surgawi, akan mengambil 10 benua di wilayah tengah alam dewa. Namun, benua Cikan tidak dapat dipilih. Itu adalah benua yang memiliki pintu masuk jalur temporal,
jadi mereka tidak dapat membiarkan ras esensi mengurusnya. Huban sangat senang menyetujui hal itu. Ras esensinya sangat sedikit jumlahnya. Bagaimana mungkin dia meminta mereka untuk mengawasi jalan temporal? Itu terlalu banyak pekerjaan. Pertama-tama, sekarang setelah iblis pergi, pembangunan kembali benua-benua dan pembentukan kembali makhluk hidup akan menjadi yang terpenting. Ras esensinya akan mendapatkan 10 benua utuh, yang sejujurnya, ras esensi jauh dari jumlah yang cukup untuk mengurus semuanya. Pada akhirnya, Huban memilih 10 benua di dekat pusat, memastikan bahwa ia akan memiliki perbatasan dengan ketiga wilayah lain di alam dewa. Benua Solihun ini kebetulan berada di tengah-tengah 10 benua yang diberikan kepada ras esensi. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, si kembar berhasil tiba di kota tempat tinggal ras esensi. Kota esensi, ya, mereka memberinya nama yang sangat jelas, adalah kota terbesar di Solihun ketika iblis mendominasinya. Ras esensi hanya mengubah nama dan mendudukinya. Kota itu mungkin besar, tetapi itu hanya dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah iblis lama. Itu cukup rata-rata jika Anda membandingkannya dengan 3 wilayah lain di alam dewa. Belum lagi, itu cukup sepi. Kota-kota rata-rata di alam dewa dapat dengan mudah mencapai 100 juta penduduk. Namun, kota esensi hampir tidak melampaui 5 juta. Jumlahnya bahkan lebih sedikit sebelumnya. Lebih dari setengah jumlah ini tiba bulan lalu saja, dibawa oleh beberapa ahli dari Essence Rache untuk mengisinya. Ryan dan Roan dapat dengan mudah melihat bahwa sebagian besar orang ini adalah mantan budak di Soul Farms milik iblis. Banyak yang tampaknya bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang setelah mereka bebas. Sesaat, Ryan berpikir untuk turun dan membantu, tetapi Roan segera menghentikannya. Kita tidak punya waktu untuk itu. Di mana-mana di alam dewa, kalian akan menemukan orang-orang yang membutuhkan bantuan, hanya saja di sini hal itu lebih menonjol karena keadaan. Apa yang akan kalian lakukan? Berhenti membantu setiap orang mulai sekarang. Kalian akan mati karena usia tua sebelum selesai mengurus kota pertama. Serahkan saja pada ras esensi. Mereka mendapatkan benua yang mereka pilih, jadi mereka harus memperbaikinya sendiri. Itu adalah proses yang akan memakan waktu bertahun-tahun, yang bukan masalah kita. Ryan mendesah dan mengangguk. Baiklah. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di pusat kota. Di sanalah sebagian besar anggota Essence Rache tinggal, dan mereka dapat melihat bahwa mereka semua tampak sangat sibuk. Itu sudah bisa diduga, mengingat semua yang harus mereka kerjakan. Kedatangan si kembar segera diketahui oleh Trullo, salah satu murid Huban dan ahli alam Dewa Puncak. Siapa kamu? Sebuah pesan indera dewa tiba hampir seketika. Si kembar kemudian mengubah penampilan mereka, kembali ke wujud asli mereka. Ah, kalian berdua, Trullo jelas mengenali si kembar. Tuan ada di kamarnya di gedung pusat. Aku akan memberitahu dia bahwa kalian sudah tiba. Namun, apakah dia akan menemuimu atau tidak, aku tidak tahu. Si kembar menunggu di depan gedung utama yang disebutkan Trullo, tanpa merasa khawatir. Huban kemungkinan besar akan menemui mereka. Benar saja, seorang pembantu muncul beberapa menit kemudian dan membawa si kembar ke kamar Huban. Huban sendirian, tampak sedang mengerjakan sesuatu. Ketika si kembar masuk, dia menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan menatap mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian secepat ini. Ngomong-ngomong, ada apa? Roan langsung ke intinya. Kita butuh tumpangan ke alam tersembunyi agar aku bisa bertemu tuanku. Huban tidak terkejut. Jadi, kamu juga tahu tentang alam tersembunyi. Ngomong-ngomong, kurasa aku tidak akan banyak membantu. Mengapa demikian? Tanya si kembar. Karena aku tidak akan pergi, jawab Huban. Melihat keterkejutan di wajah si kembar, Huban mulai menjelaskan. Semua orang ingin memasuki alam tersembunyi yang diyakini sebagai tempat hukum kekacauan. Namun, tidak mungkin kita bisa meninggalkan alam dewa begitu saja, kan? Pada akhirnya, diputuskan bahwa aku akan tetap tinggal untuk mengawasinya. Bab 2624. Si kembar harus mengakui bahwa semi-celestial dari alam dewa telah membuat pilihan yang tepat. Yang mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa seseorang benar-benar akan memilih untuk tinggal. Apakah itu alasan lain bagi mereka untuk memberimu 10 benua itu? Roan bertanya setelah memikirkannya sebentar. Benar, Huban mengangguk. Tentu saja, aku lebih suka mendapatkan kembali seluruh ras esensiku di sisi timur laut,
tetapi jumlah kami terlalu sedikit untuk mengatur itu semua. Selain itu, semi surgawi tidak dapat bertindak di dunia normal karena perjanjian tersebut. Jadi, jika mereka memutuskan untuk menyerang dengan alam keilahian mereka dan kekuatan di bawahnya untuk mengusir ras esensiku, mereka dapat melakukannya. Pada akhirnya, aku hanya satu. Huban tidak terlalu mempermasalahkannya. Yah, itu bukan masalah besar. Aku memilih benua yang paling sesuai dengan rasku. Di atas segalanya, 6 dari benua ini adalah tempat yang paling mudah bagi ras esensiku untuk dilahirkan. Ryan mengerti. Rasmu lahir dari esensi dan energi langit dan bumi dan membutuhkan seperangkat aturan dan kebetulan yang sangat spesifik agar itu terjadi. Sejauh yang aku tahu, itu tidak dapat dimanipulasi. Sekarang setelah kamu mendapatkan benua yang tepat, kamu dapat mengawasinya dan menyelamatkan anggota ras esensi yang lemah ini dan menambah jumlahmu, kan? Pada dasarnya begitulah, Huban mengangguk. Lagi pula, tidak seburuk itu. Memindahkan alam tersembunyi itu sama sekali tidak aman. Hukum kekacauan tidak bisa diremehkan, bahkan untuk semi surgawi. Hukum itu jelas menyebabkan hukum itu sendiri berubah dalam diri mereka sendiri, yang sama dengan kekuatan semi surgawi. Bagaimana jika semua semi surgawi mati di sana? Bukankah aku satu-satunya yang ada di alam dewa? Pada saat itu, sama saja dengan mengambil seluruh alam dewa untuk diriku sendiri. Hahaha. Yah, meskipun Huban mengatakan hal seperti itu, dia jelas tidak ingin para semi celestial dari Realm of Gods mati. Sudah diputuskan bahwa Frufes hanya akan membawa Brachius ke Hidden Realm ini. Lalu bagaimana dengan para semi celestial mereka yang lain? Toval dan Brachius adalah satu-satunya semi celestial yang dikenal di 3 alam. Namun, semua orang cukup yakin mereka memiliki lebih banyak hal tersembunyi di alam dimensi mereka yang terpisah. Jika semi celestial di alam semesta ini mati dalam penjelajahan itu, Frufes akan memiliki izin bebas untuk menguasai 3 alam. Huban sendiri tidak akan cukup untuk menghentikan mereka. Ryan kemudian menatap Rowan. Sekarang apa? Maukah kau mencoba menghubungi Kafan agar dia bisa datang dan membawa kita? Rowan menggelengkan kepalanya. Kurasa semi celestial tidak akan membiarkannya berkeliaran sendiri. Selain itu, dia butuh waktu sebanyak mungkin untuk memulihkan pemahamannya tentang hukum. Jangan lupa apa yang dia katakan. Dia perlu mengubah hukum untuk membuka jalan ke sisi ini, jadi dia mungkin berada di dalam formasi percepatan waktu atau dibantu oleh para ahli alam ruang waktu dan alam keilahian dengan kekuatan waktu. Kau benar, Huban membenarkan perkataan Rowan. Aku sudah menerima kabar bahwa Gragato telah mengatur beberapa ahli untuk membantunya. Tapi jangan khawatir. Aku bilang aku tidak bisa membantumu, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Huban menyebarkan indera surgawinya dan menghubungi salah satu anggota ras esensinya. Sesaat kemudian, satu lagi muncul. Si kembar dengan cepat mengenali pendatang baru itu. Oh, sudah lama ya, Senior Landeau. Landeau adalah salah satu dari 3 ahli alam dewa puncak dari ras esensi. Anda lagi, Tuan, saya pikir Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dengan manusia-manusia ini. Hahaha, Huban tertawa. Landeau tidak pernah menyukai ras lain karena alasan yang jelas, jadi dia tahu Landeau akan mengeluh. Landewa, kau akan pergi ke alam tersembunyi. Aku ingin kau membawa si kembar bersamamu dan menyerahkannya kepada Kafan di sana. Landeau menyipitkan matanya. Kenapa aku harus melakukannya? Lakukan saja, jawab Huban. Tidak akan sulit. Bawa saja mereka ke alam dimensi sakumu. Aku tahu kau tidak menyukai ras lain, tetapi tidak mungkin kau bisa bermusuhan dengan mereka selamanya. Lagi pula, setidaknya kau seharusnya melihat bahwa si kembar banyak membantu kita. Kita sudah membalas budi sistem komunikasi dengan memberi mereka fragmen. Kalau boleh jujur, kurasa kita membayar terlalu mahal untuk itu. Landeau tetap tidak menyukainya. Ryan mengangguk. Bahkan aku setuju denganmu, Senior Landeau. Fragmen itu jelas jauh lebih berharga daripada sistem komunikasi, terutama sekarang karena sistem itu telah tersebar di 3 alam. Landeau sangat marah tentang hal itu. Gagasan untuk memiliki salah satu inti sistem komunikasi dalam rasnya setidaknya menarik. Itu akan memberi mereka peluang tawar-menawar yang besar dengan seluruh alam dewa. Namun sekarang, itu tidak ada artinya. Semua orang bisa memilikinya. Lihat, benar-benar tidak ada alasan bagi kita untuk membantu mereka berdua. Huban tidak setuju. Sebenarnya,
Ada. Roan adalah murid Kafan, dan membawanya ke Kafan akan membuat Kafan berutang budi padaku. Bahkan kau tahu betapa berharganya bantuan semi-celestial, terutama yang sekelas Kafan. Selain itu, Kafan adalah orang yang merancang metode untuk menemukan alam tersembunyi. Mungkin dia punya informasi lebih lanjut tentang itu, yang kupercaya setidaknya akan dia bagikan padamu setelah membawa si kembar. Jika kau mau, kau bahkan bisa menggunakan bantuan ini untuk meminta perlindungannya karena kau tidak akan punya semi-celestial yang mendukungmu saat aku tinggal di sini. Ini, Landau harus mengakui bahwa itu adalah keuntungan besar, jelas lebih baik daripada menolak melakukan sesuatu yang sederhana seperti membawa si kembar ke dalam alam dimensi saku miliknya. Baiklah, karena ada sesuatu yang bisa diperoleh, aku akan menerima perintah Tuan. Roan cukup menyukai anggota Essence Rache ini. Dia bertindak dengan cara yang sangat mirip dengan dirinya sendiri, selalu mencari apa yang bisa diperoleh. Namun, dia masih ragu. Jadi, bukan hanya semi-celestial yang pergi ke sana. Tanyanya. Bab 2625. Tentu saja tidak. Huban segera menjelaskan, mengapa ada orang yang mau kehilangan kesempatan seperti itu. Hukum kekacauan berpotensi menjadi hukum apapun, dan mungkin memang mengarah pada rahasia menerobos ke alam surgawi. Namun, ada keuntungan lain. Pemahaman terhadap hukum adalah apa yang dibutuhkan oleh para ahli alam ruang waktu dan alam keilahian untuk meningkatkan kultivasi mereka, dan biasanya sangat lambat. Sekarang, dengan kehadiran alam tersembunyi dan hukum kekacauan, mungkin ini kesempatan mereka untuk menerobos ke alam baru. Beberapa terjebak dalam beberapa tahap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir tanpa harapan untuk maju. Yang lain telah mengumpulkan cukup energi untuk menerobos, tetapi lambatnya pemahaman hukum menghalangi mereka untuk mengambil langkah berikutnya. Terakhir, Anda memiliki ahli alam keilahian puncak seperti Landau. Mereka telah menggabungkan hukum mereka menjadi hukum utama dan berdiri di puncak kultivasi di alam semesta. Namun, mereka masih tidak dapat mengubah hukum seperti semi-surgawi. Siapa tahu, mungkin alam tersembunyi akan menjadi pemicu bagi mereka untuk langsung masuk ke alam surgawi. Bagaimanapun, semi-surgawi tidak lebih dari ahli alam keilahian yang gagal menerobos ke alam berikutnya. Kita tidak boleh lupa bahwa alam tersembunyi tidak hanya ada untuk membantu para ahli ini untuk melakukan terobosan. Bagaimana dengan harta karun? Si kembar diberi totem yang berisi jejak hukum kekacauan. Barang-barang seperti itu tak ternilai harganya di alam dewa, dan biasanya hanya orang semi-surgawi yang memilikinya. Namun, jika mereka dapat membawa lebih banyak barang seperti itu ke alam dewa dan di masa mendatang ketika para ahli alam ruang waktu dan alam keilahian baru muncul, barang-barang itu akan sangat berharga. Itulah yang dijelaskan Huban kepada si kembar. Kau lihat keuntungan dari perjalanan seperti itu. Lupakan para ahli alam dewa dan alam ruang waktu, akan ada banyak ahli transformasi elemen dan bahkan alam pengendalian ruang di sana juga. Mereka semua akan dibawa ke alam dimensi saku semi-surgawi dan akan dilepaskan ke alam tersembunyi untuk mencari harta karun tersebut. Yah, menurutku itu tindakan bunuh diri untuk pergi ke tempat seperti itu dengan kultivasi seperti itu, tetapi siapa aku untuk menghakimi pikiran mereka? Risiko besar mendatangkan imbalan besar. Selalu seperti itu. Si kembar mendesah saat mereka memikirkannya. Yah, kita hanya berasumsi tentang semua hal ini. Mungkin tidak ada yang namanya hukum kekacauan di tempat itu. Bahkan jika ada, siapa bilang pasti akan ada bahaya jika tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Astaga, alam tersembunyi ini mungkin tidak lebih dari sebuah pulau kecil yang mengambang di balik jalinan ruang angkasa tanpa ada yang berharga sama sekali. Itu semua mungkin, Huban senang mereka mengerti. Pokoknya, kalian tahu apa yang diharapkan dari perjalanan seperti itu. Meskipun begitu, kalian harus pergi. Lagi pula, kalian berada di alam ruang waktu, jadi hukum kekacauan, jika memang ada di sana, akan menjadi dorongan besar bagi kalian berdua. Bahkan ras esensiku mengirimkan Landau dan beberapa anggota alam ruang waktu. Landau kemudian berbalik. Tuan, jika ini sudah semuanya, saya akan pergi. Roan, saya akan berangkat 10 hari sebelum pertemuan, jadi kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan selama waktu ini. Pastikan kalian ada di sini saat saya pergi karena saya pasti tidak akan menunggu kalian. Dia kemudian pergi tanpa menunggu jawaban. Huban melihat itu dan menganggapnya lucu. Jangan dimasukkan ke hati.
Dia mungkin seperti itu, tetapi Landau benar-benar seseorang yang dapat dipercaya. Jika dia mengatakan akan melakukan sesuatu, dia akan melakukannya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Dia hanya memiliki temperamen yang buruk. Sederhananya, dia adalah Roan dari ras Essence. Ryan mengangguk. Roan melirik Ryan dengan niat membunuh. Sayang sekali membunuh Ryan berarti kematiannya juga. Cukup omong kosongmu. Aku akan kembali ke alam dimensi untuk bersiap, dan kau juga harus melakukan hal yang sama. Tepat setelah itu, dia menghilang. Hahaha. Ryan melihat warna merah dari niat membunuh tetapi sama sekali tidak menghiraukannya. Sudah berapa kali ia melihatnya datang dari Roan ke arahnya. Baiklah, Senior Huban, apakah ada tempat untuk kita tinggal? Sebaiknya kita tidak pergi untuk mencegah kecelakaan. Begitu mereka mengatakan itu, pembantu yang sama yang membawa mereka menemui Huban memasuki ruangan. Tuan Ryan, silakan ikuti saya. Ryan mengangguk dan mengikuti pembantu itu. Tetap saja, ini adalah pertama kalinya Ryan melihat manusia di ras Essence, jadi dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu salah satu orang yang dibawa ke kota ini untuk mengisinya kembali? Pembantu itu menggelengkan kepalanya dan tampak berpikir keras sebelum berbicara. Saya sudah menjadi pembantu di tempat ini saat para iblis berkuasa. Ryan tidak menyangka reaksi itu. Kebanyakan manusia, iya, semua makhluk hidup, sebenarnya, akan bersukacita mengetahui bahwa jiwa mereka tidak akan diambil atau harus melayani para iblis lagi. Namun, Ryan yakin ada sedikit kesedihan di ekspresinya ketika dia menyebut para iblis. Apakah kamu tidak senang bahwa para iblis telah pergi? Kamu tahu apa yang mereka lakukan, kan? Wanita itu melirik Ryan dengan sedikit terkejut. Maafkan saya karena kurang berpikir. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ryan masih penasaran. Dia harus menunggu di sini selama sebulan atau lebih. Ayolah, kau bisa bicara dengan sesama manusia, bukan? Aku cukup penasaran tentang bagaimana manusia di tempat ini hidup bersama para iblis. Jangan khawatir, aku tidak punya prasangka yang tidak berarti. Saat mereka berjalan, wanita itu mulai berbicara. Lagi pula itu bukan rahasia. Yah, iblis yang memimpin kota ini adalah Lord Kamei. Dia iblis yang kejam, tapi dia tidak benar-benar menganiaya manusia manapun di kota ini. Mereka yang tinggal di sini bisa dikatakan sangat beruntung. Ryan mengangguk. Ras iblis hanyalah ras. Bukan karena seseorang menjadi iblis maka dia benar-benar jahat. Aku senang kau beruntung tinggal di wilayah iblis yang tidak menganiaya kelompokmu. Wanita itu bahkan lebih terkejut kali ini. Kamu adalah orang pertama yang tidak menganggapku idiot. Hahaha. Ryan tertawa menanggapi. Aku pernah bertemu banyak iblis di masa lalu. Memang, sebagian besar dari mereka sangat menyebalkan, tetapi ada beberapa yang tidak seburuk itu. Ryan jelas mengingat iblis cahaya dari dunia bawah. Pembantu itu senang mendengarnya dan mulai banyak bicara dengan Ryan hingga akhirnya mereka tiba di kamar tamu. Selama tinggal di Essence City, dia memastikan untuk menjadi orang yang menjaga kamar Ryan, dan dia banyak bicara. Itu cara yang cukup baik untuk menghabiskan waktu. Bab 2626. Di antara kultivasi, percakapan, latihan, dan cara lain untuk menghabiskan waktu, hari keberangkatan akhirnya tiba. Ryan dan Roan langsung menuju ke depan gedung, di mana Landau menyuruh mereka menunggunya. Dan mereka datang cukup pagi, hanya untuk memastikan orang itu tidak akan menemukan alasan untuk tidak membawa mereka. Benar saja, Landau muncul tidak lama setelah itu, menatap si kembar dengan ekspresi tidak senang. Setidaknya kau tahu bagaimana caranya tepat waktu. Aku akan mengirimmu ke alam dimensi Sakuku. Tetaplah di tempat aku meninggalkanmu, dan jangan pergi kemanapun. Jika kau mencoba melakukan apapun di alam dimensi Sakuku, aku akan membawamu keluar dan meninggalkanmu segera. Berbeda dengan alam dimensi permata jiwa, alam dimensi Saku biasa perlu menggunakan formasi dan hal-hal lain untuk melindungi apa yang ada di dalamnya dari pengunjung. Begitu seseorang dikirim ke dalam, bahkan mungkin untuk menolak pergi dengan melawan kekuatan spasial. Tentu saja, si kembar sama sekali tidak berniat melakukan semua itu. Si kembar merasakan kekuatan spasial menarik mereka dan membiarkannya bekerja sebagaimana mestinya. Sesaat kemudian, mereka muncul di sebuah ruangan kosong tanpa apapun di dalamnya. Tidak hanya itu, ruangan itu juga cukup kecil. Dia tidak bercanda tentang ketidaksukaannya pada kita. Hampir tidak ada ruang untuk duduk di tanah.
Suster Orb kemudian berbicara dari dalam alam dimensi permata jiwa. Yah, setidaknya dia tidak mencoba apapun terhadap kalian berdua. Aku bisa merasakan kehadiran formasi di tempat ini. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bertindak terhadap kalian berdua. Duduklah diam dan biarkan dia melakukan perjalanan. Si kembar mengangguk sebelum suara Landau bergema di alam dimensi saku. Tetaplah di sini. Aku rasa akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk sampai di titik pertemuan. Jangan ganggu aku kecuali sangat perlu. Ryan mengangkat bahu dan duduk di lantai. Roan juga tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia melakukan hal yang sama. Selama 3 hari berikutnya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun, dan Landau juga tidak berbicara dengan mereka. Ketika hampir 4 hari sejak mereka memasuki ruangan ini, dan si kembar hendak bertanya, suara Landau bergema sekali lagi. Kita di sini. Ada cukup banyak ahli dari seluruh 3 alam. Karena aku membawa kalian keluar, kalian akan dianggap sebagai bagian dari kelompokku. Cobalah untuk tidak menimbulkan masalah sampai aku dapat menyerahkan kalian kepada Kafan. Si kembar segera merasakan tarikan kekuatan spasial, yang memungkinkan mereka membawa tubuh mereka. Penglihatan mereka kabur sesaat sebelum mereka melihat diri mereka sendiri di luar angkasa. Ryan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Itu memang cukup banyak. Tidak hanya beberapa puluh atau ratusan, tidak, ada puluhan ribu. Ada begitu banyak indera surgawi yang tersebar sehingga si kembar bahkan tidak dapat mengatakan siapa pemiliknya, kecuali yang tingkatannya lebih tinggi karena mereka paling bersinar dalam skill bending indera surgawi. Si kembar kemudian menyebarkan indera surgawi mereka sendiri karena semua orang melakukannya. Seketika, mereka menarik perhatian banyak ahli alam ruang waktu. Ada malaikat, iblis, humanoid, binatang iblis, binatang malaikat, binatang iblis, roh, sebut saja. Semua orang membawa banyak sekutu, dan kultivasi terendah dalam indera surgawi si kembar tampaknya secara mengejutkan adalah alam tempering void. Itu adalah kultivasi yang sangat rendah, waktu yang dapat disingkirkan si kembar dengan satu pikiran. Namun, angka tertinggi bukanlah tempering void melainkan pengendalian ruang. Itu masih bukan apa-apa di mata si kembar, tetapi semakin kuat dirimu, semakin aman dirimu. Si kembar melihat dari dekat dan menyadari bahwa kelompok mereka sendiri sangat kecil. Ras Essence memang mengirim beberapa anggota, tetapi jumlahnya hampir mencapai 100. Banyak mata yang penasaran melihat mereka. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ras Essence seharusnya diberkahi dengan bakat yang tak tertandingi. Belum lagi, sebagian besar mengira mereka sudah mati, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah bersembunyi selama ini. Tentu saja, tidak ada yang bergerak mendekati mereka. Dengan adanya bahaya yang datang dari luar semesta, pertikaian internal akan menjadi hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Tentu saja, begitu mereka memasuki alam tersembunyi, mungkin akan ada beberapa pertarungan memperebutkan harta karun, tetapi itu tidak dapat dihindari. Semua orang ingin menjadi lebih kuat karena alasan yang sama persis. Saat Ryan menganalisis sekelilingnya dengan indera surgawinya, ia juga menghitung jumlahnya. Sepertinya ada sekitar 2000 ahli Void Tempering Realm di sini. Roan mengangguk. Jumlah tertinggi, para ahli alam pengendalian ruang, sekitar 50.000. Cukup jelas bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam. Mereka tahu itu, Ryan menambahkan. Semi Celestial datang untuk menjelajahi tempat ini, dan kemungkinan besar sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu keberadaan Semi Celestial. Namun, disinilah mereka. Jujur saja, saya juga akan senang jika mendapat kesempatan ini. Mengenai berapa banyak yang akan selamat, kita lihat saja nanti. Roan tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Elemental Transformation Realm, memang cukup banyak. Jumlah mereka lebih dari 4.000. Ryan memeriksa dan setuju dengan Roan. Sepertinya begitu. Mengenai ruang waktu, seperti yang diharapkan dari salah satu kultivasi paling langka di alam semesta. Jumlah totalnya tidak mencapai 500. Itu sudah banyak, komentar Roan. Untuk memasuki alam ruang waktu, seseorang harus menyentuh hukum, dan ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan. Setiap orang harus melakukannya dengan cara mereka sendiri. Saya tidak akan terkejut jika jumlahnya kurang dari 100 di sini. Namun, ketiga alam tampaknya menganggap penjelajahan ini sangat serius. Si kembar kemudian fokus pada indera surgawi yang paling kuat, yang dimiliki oleh para ahli alam ketuhanan. Namun,
Sulit untuk menentukan jumlah mereka. Indra surgawi si kembar dapat mendeteksi para ahli alam ruang waktu. Namun, kultivasi alam ketuhanan terlalu tinggi untuk dideteksi oleh indra surgawi mereka kecuali pihak lain sengaja membuat dirinya dapat dideteksi, yang biasanya tidak dilakukan oleh siapapun. 33, saat itulah suara Landeau mencapai telinga mereka. Bab 2627. Si kembar tidak dapat menyebutkan jumlahnya karena skill bending Divine Sense hanya berfungsi jika ada Divine Sense yang menyentuhnya. Meskipun ada beberapa Divine Sense alam dewa yang tersebar, itu tidak semuanya. Si kembar hanya menghitung 11. Namun, percakapan mereka tidak luput dari perhatian Landeau. Karena dia sendiri adalah ahli alam dewa puncak, indra keilahiannya jelas tidak memiliki masalah dalam mendeteksi ahli alam dewa lainnya, selama mereka tidak menggunakan harta apapun untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Meskipun demikian, meskipun angka 33 milik Landeau tidak benar, seharusnya tidak terlalu jauh dari itu. Terima kasih, Senior Landeau, Ryan membungkuk pada Essence. Landeau hanya mendengus. Rowan melihat sekeliling, mencoba mencari Kafan. Namun, Kafan tidak terlihat di manapun. Bahkan, dia juga tidak bisa melihat Gragatu. Di mana para semi-celestial? Tidak tahu, jawab Landeau. Mereka kemungkinan besar hanya akan menampakkan diri saat tiba waktunya memasuki alam tersembunyi. Itu hal lain yang tidak ku mengerti, komentar Ryan. Aku melihat ke sekeliling dengan indra surgawi dan mataku. Namun, aku tidak dapat melihat alam tersembunyi ini sama sekali. Bukankah mereka menemukannya? Menurutmu mengapa tempat ini disebut tersembunyi? Bodoh. Landeau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengkritik. Kau seharusnya tahu bahwa alam tersembunyi ini ada di dimensi yang terpisah. Ya, komentar Ryan. Namun, alam dimensi biasanya memiliki pintu masuk spasial. Meskipun tersembunyi, kita seharusnya bisa merasakannya, sama seperti saat kita memasuki alam dimensi kita sendiri. Kita selalu meninggalkan pintu masuk spasial, yang bahkan bisa diserang. Namun, tidak ada apapun di sini. Landeau tidak terus memprovokasi dan hanya menjelaskan setelah itu. Baiklah, dari apa yang kudengar dari Master, alam tersembunyi tidak memiliki pintu masuk. Itu harus dibuat oleh semi-celestial. Fakta bahwa mereka tidak ada di sini mungkin karena mereka mencoba menemukan titik terlemah di alam tersembunyi ini untuk membuka jalan yang stabil. Begitu, Ryan akhirnya mengerti. Aku hanya berharap tempatnya tidak akan berubah lagi sebelum kita bisa masuk. Landeau tidak mengomentari hal ini karena dia juga tidak yakin. Di sanalah kalian. Tiba-tiba, sebuah suara marah bergema saat seekor naga mendekati kelompok si kembar. Tidak lain adalah Frasco, naga yang membuat kesepakatan dengan Ryan ketika mereka mengunjungi ras naga. Oh, Ryan tersenyum dan maju untuk menyambutnya. Kali ini dia tidak menggunakan penampilan yang berbeda, begitu pula Rowan, jadi mereka akhirnya akan dikenali. Senior Frasco, senang melihatmu dalam keadaan sehat. Tidak perlu datang untuk menyambut kami, aku akan melakukannya segera setelah aku menemukanmu di tempat ini. Siapa yang datang untuk menyambutmu? Gerutu Frasco dengan marah. Dasar, kaulah yang menyebarkan cetak biru sistem komunikasi. Ryan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Apa, senior pasti bercanda. Kudengar itu adalah rencana ras naga dan sekte Rambram setelah mereka mengetahui tentang kedatangan para ahli alam semesta lainnya. Bah, siapa yang akan percaya kata-katamu? Frasco sama sekali tidak menanggapinya. Semua orang yang tahu cara membangun inti sistem komunikasi diawasi dengan ketat. Begitu pula dengan sekte Rambram. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Namun, ekspresi terkejut Ryan tidak berubah sama sekali. Tunggu, mungkinkah senior tidak tahu? Aku bukan satu-satunya orang di luar sana yang juga memiliki akses ke teknologi tingkat tinggi dan menguasainya. Kau? Tidak. Frasco terkejut. Selain orang-orang mereka sendiri dan sekte Rambram, seharusnya tidak ada orang lain. Tak hanya Frasco, telinga-telinga lain pun tertarik dengan percakapan ini. Toh, sistem komunikasi itu penting. Ryan mengangguk, lalu menjelaskan dengan cepat. Ya, apa kau lupa tentang Ruin of the Stars? Berapa banyak ahli di alam ruang waktu dan di bawahnya yang memasuki tempat itu? Lokasi itu jauh lebih maju daripada sistem komunikasi yang kubuat. Siapa yang tahu bahwa beberapa ahli yang melarikan diri itu tidak mengungkap rahasia tentang teknologi Ruin of the Stars?
Bahkan aku memperoleh banyak hal dengan mempelajari rune sirkuit tempat itu. Ini, Frasco ingin membantah, tetapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa menyangkal kemungkinan bahwa Ryan benar. Dia tidak sendirian. Seketika, banyak jimat transmisi pikiran jarak jauh diaktifkan. Jika seseorang di antara para ahli itu benar-benar memiliki pengetahuan yang kuat tentang teknologi itu, semua tipu muslihat ini mungkin hanya kedok untuk sesuatu yang lebih besar. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya, perasaannya berubah. Jelas aku dijebak. Bagaimana mungkin aku membiarkan sistem komunikasi kita yang berharga jatuh ke tangan senior lain? Kita berdua tahu betapa berharganya sistem itu. Frasco menyipitkan matanya sementara banyak percakapan terjadi. Masalah terbesarnya adalah fakta bahwa ras naga dan sekte Rambram tidak memiliki bukti bahwa Ryan terlibat di dalamnya. Selain itu, sistem komunikasi yang ditemukan di kepingan giok itu memang agak berbeda dari yang bisa Anda temukan di sekte Rambram dan ras naga. Ryan sengaja melakukannya, bukan untuk mengalihkan kecurigaan darinya, tetapi untuk menyembunyikan pintu belakang. Akhirnya, Frasco memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Baiklah, namun, ini belum berakhir. Kita pasti akan sampai ke akar-akar masalahnya. Selain itu, ini memang akan menjadi dorongan terhadap para pengunjung dari luar dalam beberapa tahun mendatang. Itu juga yang kuinginkan, Ryan segera setuju. Beritahu aku saat kau menemukan pelakunya. Aku akan menjadi orang pertama yang menghajarnya. Landau memutar matanya, mendengar Ryan. Sudah pasti Ryan yang memberikan sistem komunikasi kepada Essence Rache. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan itu. Frasco kemudian berbalik dan pergi. Sebenarnya, Frasco tidak akan memasuki alam tersembunyi. Dia bukan naga surgawi dan juga tidak pandai bertarung. Dia hanya tua, sangat tua, jadi dia memiliki banyak pengetahuan dalam ras naga. Aku bilang, kemanapun kau pergi, kau selalu menarik banyak perhatian. Kapan kau akan belajar untuk bersembunyi? Saat itulah sosok yang dikenal muncul di depan si kembar juga. Bab 2628. Ryan menoleh ke samping dan segera mengenali orang itu. Tidak, itu adalah binatang iblis. Tunggu, aku tidak percaya. Red. Rowan sudah mulai merasakan sakit kepala. Bukan kamu. Mulut Red berkedut. Apa maksudmu dengan, bukan kau? Apakah kau lupa siapa yang membantu istrimu ketika mereka tiba di alam dewa? Bagaimana kalau sedikit lebih bersyukur? Red teriak, Drohar emas dari planet Zasvins. Ketika si kembar naik bersama yang lain, sistem mengubah jalur mereka, yang menyebabkan si kembar terpisah dari istri dan teman-teman mereka selama perjalanan. Red adalah salah satunya. Formasi yang digunakan untuk pergi ke alam dewa terkait dengan binatang iblis, jadi selain si kembar, semua orang berakhir di wilayah binatang iblis. Red, sebagai binatang iblis surgawi, menggunakan pengaruhnya untuk menemukan rasnya sendiri di alam dewa. Di sanalah ia membantu seluruh kelompok si kembar yang naik bersama mereka. Beberapa tahun kemudian, ketika si kembar memanfaatkan bantuan yang mereka peroleh dari sekte Rambram, Kia dan yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa si kembar tidak berada di wilayah binatang iblis. Jadi, Red memberikan banyak sumber daya kepada kelompok itu dan tetap tinggal karena itulah rumah aslinya. Itulah terakhir kalinya Kia dan yang lainnya mendengar kabar dari Red. Ryan tersenyum dan menepuk bahu Red dengan cepat. Oh, ayolah, kau mengenalnya. Dia sama sekali tidak menyenangkan. Anggap saja dia tidak ada. Aku sering melakukannya, dan itu cukup membantu. Lihat. Ryan kemudian melihat ke arah Rowan, namun seolah-olah dia melihat menembus Rowan dan ke kejauhan. Seperti ini. Lihat, siapa Rowan? Aku tidak tahu, dan aku jelas tidak ingin tahu. Benar? Red mengangguk, menyadari kepribadian Rowan, jadi dia meniru Ryan. Itu memang sangat membantu, aku tidak melihat seorang pun di sana lagi. Sebuah pembuluh darah muncul dari kepala Rowan. Jika mereka tidak berada dalam situasi ini, dia pasti sudah menyerang. Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Red, mengabaikan kemarahan yang memuncak di dekat mereka. Pokoknya, Red, terima kasih banyak. Kia, Kalina, dan Zuo akhirnya bisa sampai ke kita berkat semua bantuan yang kau berikan untuk mereka dalam rasmu. Bongkahan es itu tidak mengatakannya, tetapi aku yakin bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sedikit bersyukur, hanya sedikit. Rowan memutuskan untuk mengabaikan mereka berdua dan menjauh,
kembali ke anggota Essence Rache. Namun, saat dia menjauh, dia meninggalkan beberapa kata. Aku akan membalas budi ini. Red tidak bisa menahan rasa bingungnya. Itu ancaman, kan? Dia akan membalas kebaikan kita atas lelucon yang kita buat padanya, bukan? Ryan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia pasti berbicara tentang fakta bahwa kamu membantu Kia dan Zuo, istri dan muridnya. Yah, sulit untuk mengatakannya jika kamu tidak tinggal di lingkungan yang dingin seperti itu selama aku. Ryan kemudian mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Red, kenapa kamu di sini? Apa kamu punya ide tentang apa yang akan kamu hadapi? Red mengangguk dengan percaya diri. Tentu saja, aku datang ke sini bersama guruku. Dengar dan takutlah, guruku adalah Flan, seorang ahli Golden Rohare dari alam dewa tingkat menengah. Bakatku yang jelas menarik perhatiannya, dan aku telah berlatih di bawah bimbingannya sejak saat itu. Ryan memeriksa kultivasinya. Kau memang telah banyak berkembang, bahkan sudah berada di tahap tengah alam pengendalian ruang. Namun, hal itu tidak membuat Ryan terlalu percaya diri. Tapi menurutku kau seharusnya tidak datang. Bahkan para semi-celestial pun paham bahwa ini mungkin eksplorasi yang berbahaya. Red adalah murid langsung dari binatang iblis alam dewa, jadi dia jelas diberitahu tentang keberadaan makhluk surgawi, terutama karena dia ada di tempat ini. Guruku memperingatkanku tentang hal yang sama. Namun, aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Aku bermaksud untuk mencapai alam ruang waktu suatu hari nanti, jadi aku datang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin barang dengan hukum kekacauan sehingga aku bisa menggunakannya sendiri. Apakah kau akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Ryan harus mengakui bahwa dia tidak akan melakukannya. Baiklah, ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Bagaimana denganmu? Tanya Red pada Ryan. Aku tidak bisa melihat kultivasimu. Mungkinkah kau sudah mencapai alam elemental space? Itu bahkan lebih cepat dariku. Ryan tersenyum lagi dan membuka kultivasinya sehingga Red dapat melihatnya dengan indera surgawinya. Seketika, ekspresi Red berubah menjadi tidak percaya. Alam ruang waktu. Pelatihan monster macam apa yang telah kau lalui? Ryan mengangkat bahu. Yah, banyak hal yang terjadi sejak kita berpisah. Apakah Kalina dan yang lainnya sama sepertimu sekarang? Red bertanya balik. Ryan jelas menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Menurutmu, kultivasi itu seperti berjalan di taman. Mereka masih sangat jauh dari alam pengendali ruang. Kurasa mereka tidak akan sampai di sana dalam waktu dekat. Kau seharusnya bangga dengan pencapaianmu. Pencapaian apa? Dibandingkan denganmu dan Rowan, aku tidak ada apa-apanya, Red mendesah. Namun, itu malah membuatku semakin bertekad. Aku pasti akan menemukan banyak item Chaos Laws dan menggunakan semuanya saat aku mencapai alam ruang waktu. Yah, sebagai binatang iblis surgawi, kau pasti memiliki semua yang kau butuhkan. Ryan tidak meragukan Red akan sampai di sana. Tapi itu hanya mungkin jika kau masih hidup. Saat kau masuk ke sana, pastikan untuk tetap dekat dengan tuanmu. Seorang ahli alam surgawi seharusnya berguna untuk bertahan hidup di tempat itu, kurasa. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang diharapkan di dalam tempat itu. Namun, Red menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Para ahli alam dewa telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat membuang-buang waktu dengan para ahli tingkat rendah, dan guruku adalah salah satunya. Begitu mereka masuk ke dalam, mereka akan maju sendiri. Semua orang harus bertahan hidup sendiri.